Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading ya untuk temanya investigasi ya, tarot investigasi. Judulnya tentang hukuman mati pada Verdi Sambo. Ini banyak dari netizen ya datang ke saya ya untuk bilang tolong dong di pakai tarot ya, kira-kira jawaban dari tarot apa, apakah dia akan dihukum mati ataukah bagaimana ya, dan keadaannya sekarang bagaimana, supaya bisa juga mendapatkan jawaban ya, dan kita pun tetap kawal kasus ini dengan baik gitu ya. Tetapi ingat, ini hanya sebuah games ya. Kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta, kita pun semua ya. Dan apapun yang terjadi, kita selalu mengambil hikmah dari dan pelajaran dari kasus ini ya. Oke. Saya akan baca doa dan kocok kartu. Kita lihat apakah yang akan terjadi ya, apakah Verdi Sambo akan dihukum mati ataukah tidak ya. Tetapi sebelumnya saya mau lihat dulu ya kondisi dia saat ini, apakah benar kasus pelecehan ataukah ada motif lainnya ya. Saya kocok kartu dulu. Kita lihat kenapa sampai kasus ini ada ya. Apakah memang betul skandal pelecehan seksual atas PC ya, Putri Chandrawati, ataukah ada motif lain di balik itu ya. Kita lihat. Dan kalaupun kalian mau investigasi lainnya, boleh ketik di kolom komentar ya, tentang judul-judul yang ingin kalian mau dengar readingannya ya. Kalau saya mempunyai waktu, saya akan readingkan. Kita games aja ya, siapa tahu kalian mempunyai ide-ide ataupun judul-judul yang ingin saya readingkan, boleh ketik di kolom komentar ya. Terkhusus untuk investigasi ya. Oke, kita sisihkan dulu kartu yang masih tertutup. Kita lihat dulu kondisinya sekarang beliau lagi bagaimana ya saat ini dengan kasusnya, pemeriksaan dan bagaimana ya. Saya lihat di sini dia tidak menjadi dirinya sendiri ya, dikarenakan ibaratkan dia banyak menutupi ya. Saya lihatnya di sini. Kenapa? Karena kaca ini ibaratkan mirror ya, tidak sesuai ya. Dia banyak sekali ya, banyak kejanggalan-kejanggalan ya, terutama dalam adegan rekonstruksi ya. Pembunuhan itu terlalu banyak kejanggalan menurut kartu tarot ini ya. Banyak yang ditutup-tutupi. Nanti kita lihat lagi kartu berikutnya, apakah masalah lain ya yang menjadi dalang dari kasus ini ataukah bagaimana ya. Dikarenakan banyak sekali skenario yang sebenarnya menjerat orang-orang di atas ya. Ini menurut kartu sehingga dia membalikan cerita ya. Jadi banyak sekali, karena apa? Berbeda dari yang satu dengan Verdi Sambo ini adegannya lagi berbeda dengan dia
apa ya, adegannya lain, sampai ada yang secara psikologis tidak boleh mempertemukan Baradae dengan Verdi Sambo dikarenakan tekanan mental ya. Jadi sebenarnya ada skenario-skenario yang bikin supaya publik ini bisa dimanipulasi ya, supaya kasus sebenarnya jangan sampai bisa bisa terbaca dari oleh publik gitu. Tuh banyak sekali ya, saya lihat petinggi-petinggi ya, petinggi-petinggi sangat kalau mau dibilang bisa terjerat semuanya ya, dari ibaratkan skenario mereka ya. Jadi kalau seandainya dia bongkar, otomatis bos-bos di atas ya, nama-nama orang-orang yang di atas itu akan bisa kalau dibilang tercemar, dan akhirnya karir mereka akan runtuh gitu, ataupun mungkin nanti akan ada perombakan besar-besaran ya di instansi tersebut ya. Karena seperti gitu, ibaratkan saya lihat di sini Verdi Sambo hanya mau menyelamatkan dia dan keluarga ya, dengan cara ya sewajarnya aja ya, sewajarnya aja dia memberikan keterangan. Sebenarnya banyak yang harus dia berikan keterangan, tetapi dia belum bisa memberikan keterangan secara plong gitu, dikarenakan dia takut. Artinya gini, di satu sisi dia mau mendapatkan keadilan untuk dirinya ya, tetapi di sisi lain dia juga mau bahwa dia dan keluarganya nanti bisa selamat, ataupun keluarganya aja gitu. Jadi ibaratkan dia menanggung semua demi keluarganya ya, karena banyak juga ancaman-ancaman yang dia dapatkan kalau seandainya dia bisa membongkar semuanya, terutama bisnis ya, bisnis-bisnis tertentu ya. Mungkin kita lihat nanti 303 atau bagaimana ya, karena saya lihat di sini dia banyak tekanan ya. Dia banyak tekanan dikarenakan apa ya, petinggi-petinggi itu ada pengancaman ya, terutama untuk anak-anak dia dan istri ya, sehingga mau tidak mau dia harus bisa untuk mengendalikan emosi dia, karena dia juga berpikir bahwa saya berbuat itu ada kalau dibilang bisa menyelamatkan mereka semua gitu ya. Dia sebenarnya menyesal mengambil tindakan seperti gitu, tetapi apa daya, sudah terjadi, ibaratkan nasi sudah jadi bubur. Dia mau kembali ke hidupnya lagi nggak bisa ya. Kenapa? Karena ibaratkan sudah ketahuan, dia bingung mau dibikin apa, walaupun memang saat dia melakukan itu dia tahu bahwa dia bisa men-setting ya, tetapi ternyata dikawal, masyarakat pun mengawal, dan pemerintah pun berpihak pada Brigadir J ya. Mau tidak mau dia harus bisa menelan kepahitan atas perbuatan dia ya, karena itu dia tidak sangka ya, karena dipikirnya dia akan bisa memanipulasi semua keadaan itu, karena ibaratkan semua dalam cerita dia bisa meyakinkan publik untuk percaya akan terjadi kasus itu ya, karena kesalahan dari Brigadir J ya, sehingga dia mengambil keputusan untuk menembak gitu. Padahal sebenarnya ada kasus lain yang Brigadir J seharusnya mungkin tidak usah dibongkar, ataupun mungkin Brigadir J harus ya ibaratkan kayak mau dibilang mungkin ada trouble ya, ada trouble dengan Verdi Sambo, sehingga kunci utamanya di Brigadir J. Dia akan membongkar, otomatis nyawa juga terancam Brigadir J, Verdi Sambo ini, sehingga mau tidak mau ya dia harus mengambil tindakan gitu ya. Saya lihat di sini dia tangguh aja, apa yang dalam artian apa yang akan terjadi ya, dia sudah mau bertanggung jawab, artinya dia gentleman ya, karena memang dia orang militer. Jadi apa yang terjadi ya sudah, dia akan berusaha untuk bertanggung jawab ya. Dan saya lihat di sini
dia pun berusaha untuk tegar ya, walaupun banyak yang ditutup-tutupi, dan dia apa ya kalau dibilang ibaratkan jadikan tumbal aja sendiri gitu, tanpa ada orang yang bisa membela dia saat ini. Kenapa? Karena orang mengawal dia semua gitu ya. Jadi tambah stres dia ya. Kenapa? Karena di awal dia memberikan penjelasan ya, dengan penjelasan yang agak sedikit berbeda dengan Baradae, dan saya lihat di sini istrinya pun diungkit untuk bisa meyakinkan publik ya, dan saya lihat juga anak-anaknya ya, tekanan mental dari perbuatannya itu yang dia menyesali ya. Dia kira dia bisa men-setting, ternyata tidak bisa ya, sehingga ya mau tidak mau dia berusaha untuk bisa apa ya kalau dibilang berdiri di kakinya sendiri, walaupun memang saat ini dia tidak bisa berdiri di kaki sendiri ya. Dia tertatih, dia mau membutuh bantuan juga, dia bingung siapa yang harus ini semua pergi, padahal dia menyelamatkan banyak pimpinan-pimpinan di atas gitu ya. Dia juga sekarang saya lihat dia mencari cara untuk bisa memanipulasi. Jadi sekarang ini banyak ya, dari kartu saya lihat orang-orang yang tersangkut ya, maksudnya yang berhubungan dengan Freddy Sambo ini sebenarnya masih membuat skenario yang baik, yang bagus, yang bisa diterima publik ya. Jadi dalam artian masih bagaimana supaya alur ceritanya nih endingnya bagus ya, supaya sebenarnya kasus-kasus mereka ini selain pelecehan seksual ya, kasus sebenarnya tidak terungkap gitu ya. Kalau terungkap pun bagaimana caranya supaya Freddy Sambo yang bisa menanggung semua ya, dikarenakan ada ancaman ya, terutama keluarga besar dia ya. Karena kalau terbongkar semua bisa terjadi masalah ya, karena saya lihat di sini banyak petinggi-petinggi ya, dan memang saya lihat juga Freddy Sambo ini ditekan ya untuk tidak bisa menerima tidak bisa mengungkapkan yang sebenarnya gitu. Jadi mereka nih masih berusaha untuk mencari skenario-skenario ya. Terkadang tekanan banyak juga, terutama anak istri ya, walaupun memang saya lihat dia berusaha untuk menenangkan mereka. Ya mau bagaimana lagi, sudah nasi sudah jadi bubur ya. Tapi saya lihat di sini dia masih mau minta keadilan juga ya. Setidaknya ada yang bisa dia artinya masih ada yang harus bisa membela dia gitu ya, dikarenakan dia juga membela orang lain gitu, terutama petinggi-petinggi ataupun orang-orang yang tersangkut dengan bisnis dia ya. Karena ini bukan bisnisnya bukan satu saja ya, saya lihatnya ya ada banyak ya, ibaratkan kayak gurita gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin terungkap cuman 303, sebenarnya banyak ya, banyak kasus-kasus sebenarnya yang sebenarnya harus diungkap ke publik, cuman itu aja yang bisa diungkap ya, barusan satu itu aja, padahal sebenarnya banyak ya, dikarenakan bisnis mafia, mungkin obat-obatan ya, mungkin juga ya perdagangan apa ya kalau dibilang yang ilegal ya, ya seperti gitu. Jadi korbannya siapa? Korbannya itu istrinya. Dengan cara apa? Dengan cara membuat cerita tentang pelecehan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau menurut kartu tarot, pelecehan itu hanya skenario mereka ya. Tuh dia selalu berpikiran positif aja sekarang ya. Dia banyak mau menenangkan diri dia ya, dari tekanan mental, dari rasa malu juga, anak-anak dan istrinya, keluarga besar juga ya. Dia lebih ya menyesali, tetapi apa daya ya, dia hanya mau berusaha untuk bisa tenang dan mau mengoreksi diri. Dia sudah ini ya, ibaratkan kesombongan dia dulu karena banyak duit ya, dan keangkuhan karena jabatan, harta tata wanita dia bisa ambil dalam genggaman dia ya. Sekarang sudah nggak bisa
Jadi dia belajar bahwa pada saat kita di atas, ya saya dulu lupa diri, sekarang saya di bawah dengan apapun yang prestasi saya ya sudah dicopot juga, ibaratkan gitu. Apa yang sudah dia cita-citakan dari awal malah sekarang sirna semuanya ya. Tidak ada dia dapat apa-apa. Toh kalau seandainya dia kembali ke dunia biasa ya, dalam artian bukan dunia Polri, dia menjadi orang biasa pun dia tekanan mental. Apakah ada orang akan memberikan dia pekerjaan? Apakah orang akan mempercayai seorang pembunuh ya? Walaupun memang dia dari kalangan Polri gitu ya. Jadi mau tidak mau ya tekanan mental juga. Anak-anaknya gimana mentalnya di sekolah ya, terus istrinya di hadapan keluarga, di hadapan teman-temannya juga, sosialita dan macam-macam. Jadi dia banyak berpikir ya, ibaratkan ya sudah, saya punya cita-cita yang sebenarnya sudah tinggi sampai di langit, akhirnya jatuh ke bumi ya. Ya dia tidak sangka aja, karena dia dahulu dia berpikir bahwa dia bisa men-setting ya, ternyata tidak ya. Dunia ini berpihak pada kebenaran seperti gitu. Jadi ya dia berusaha saja untuk bisa menutupi. Saya lihat di sini dia masih menutupi ya kasus-kasus lainnya ya yang ditahu, dan kuncinya ada di Brigadir J ya. Saya lihatnya seperti gitu. Ya dia amarah ya, dikarenakan saya lihat ada beberapa dari brigadir ini dari tarot ya, ada yang dia inginkan tetapi Brigadir J tidak penuhi, tidak mau ya, sehingga dia marah, kenapa kamu mau menolak perintah saya seperti gitu, sehingga ada amarah dan akhirnya dia melakukan hal itu ya. Tetapi saya lihat di sini selama ada pembelajaran dia lebih cinta kepada istrinya, artinya ada pembelajaran yang dia dapat ya, teguran-teguran dari universe, sehingga ya dia mau menjadi pribadi yang lebih baik ya. Sekejam-kejamnya orang pasti akan berubah dengan adanya musibah ya. Jadi dia ambil pelajaran dari ini, dan saya lihat juga dia tambah mencintai istrinya, mencintai anaknya ya, seperti gitu. Oke, mungkin itu yang dialami sekarang ya. Kita lihat apakah dia akan dihukum mati ataukah tidak ya. Kita lihat. Dia sebenarnya masih meminta keadilan ya. Ini kasusnya akan panjang ya, saya lihatnya seperti gitu ya. Memang akan di ini tuntas semua ya, tetapi memang saya lihat di sini ada keadilan. Dia meminta keadilan dan banyak sekali hal yang ditutup-tutupi, banyak sekali yang ingin dipertimbangkan. Dia mau mengajukan pertimbangan ya, dengan cara ya dia berusaha untuk menjadi orang yang kuat dalam ya menjalankan semua pemeriksaan ya. Dan kalaupun dia apa ya, kalau dibilang hukuman mati, iya saya lihat dia akan siap, dan keputusan mungkin ya dia akan hukuman mati. Kalau seandainya dia tidak dihukum mati dari kartu, saya lihat dia akan dihukum seumur hidup ya. Saya lihatnya seperti gitu, untuk membayar semua kesalahan-kesalahan dia ya. Tetapi dia berusaha untuk menuntut keadilan demi keluarga dia, karena dia tahu bahwa dia tulang punggung, dia mempunyai 4 anak, apalagi masih ada anak kecil, dan 2 istri ya, atau ya istri dan yang satunya itu ya. Ya semoga aja masalah ini bisa kita ambil hikmahnya ya.
begitu memang kalau kita lagi di atas dan banyak tekanan ya. Semoga aja ke depan lebih baik, kita bisa lebih tidak bisa karena kita berkuasa kita seenaknya ya. Semoga dengan begini kita juga pun bisa mengintrospeksi diri kita agar bisa menjadi orang yang rendah hati. Walaupun mungkin kita kaya, tapi kita harus rendah hati ya. Karena di dunia ini tuh ada karma dua, karma baik dan karma buruk. Apa yang terjadi pada kita saat ini adalah investasi kita di masa lalu. Kalau kalian pun mungkin tidak mendapat karmanya, bisa orang tua, anak ataupun keturunan di lain hari ya. Jadi jangan sampai kita mendapatkan atau kita menurunkan warisan karma buruk ke generasi kita ya, anak cucu kita gitu. Oke, itu sih yang bisa saya sampaikan ya. Kita kawal terus ya, semoga kasusnya bisa cepat selesai. Oke, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.